Maka kuasa Tuhanlah yang berfirman bagi mereka, dan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kehidupan mereka. Memberkati ibu bapa, memberkati guru sekolah minggu, memberkati setiap guru-guru yang mengajar mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, mari setiap anak-anak yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera. Dan hari ini kesempatan yang indah untuk kita bersama, dan seorang hamba Tuhan ya yang pernah juga dulu mengembala di tempat ini sejak usia gereja ini sudah 24 tahun. Jadi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-24 pada bulan depan ya. Jadi beliau juga kira dipanggil mantan, pernah mengembala di tempat ini dalam masa usia gereja ini 3 tahun, 2 tahun ke 3 tahun ya. Tapi tidak lama mereka sudah balik ke Indonesia. Dan hari ini kesempatan yang indah untuk kita boleh bersama lagi bersama beliau, yaitu Pastor Tabita ataupun dipanggil Ibu Tabita. Dipersilakan ya untuk kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan jangan lupa bahwa hari ini juga kesempatan yang indah kita bersama orang Brazil. Bukan mau mengajar bagaimana main bola, tapi hari ini dia akan membicarakan kesaksian kepada kita. Nanti selepas khotbah, dia akan yaitu Brother Pedro, ini bersama dengan istri daripada Brazil. Kesempatan untuk kita. Jadi hari ini dia mau bersaksi, bukan bagaimana menjaringkan, tapi bagaimana Tuhan bersama dengan pelayanan beliau. Oke, dengan itu saya persilakan Ibu Tabita. Baik, Shalom. Kurang semangat saya sendiri loh. Bapak Ibu banyak. Shalom. Sekali lagi Shalom. Dimulai bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dikatakan oleh Pastor Dani bahwa saya ini orang baru stok lama. Sudah lama yang saya kenal Pak Rohan, iya. Ibu Nancy mana ya? Oh iya Kak. Pak Patrick, Ibu Nora, Tuhan Yesus berkati. Hasim, Hazel, tak kampung ya itu ya. Bu Yuni, Bu Agustin, itu orang lama lah yang saya kenal, ya. Tetap cantik, ya. Size-nya juga masih bagus, Ibu Nora. Beda dengan kita size-nya makin besar. Baik, puji Tuhan, untuk tidak memperlama waktu, karena memang saya sudah dikasih waktu. Karena kalau tidak dibatasi saya bisa 3 jam. Saya dikasih waktu 30 menit. Nanti kalau lebih tolong diingatkan. Baik, kita akan berbicara tentang mesbah yang menyala. Nah, saudaraku, di akhir zaman ini ada banyak mesbah yang redup. Mesbah itu satu tempat pada bangsa Israel pada masa Tuhan perjanjian lama. Di perjanjian lama Tuhan memerintahkan ya untuk mempersembahkan persembahan di atas mesbah ya. Nah, di akhir zaman banyak mesbah yang mulai redup, mulai tidak menyala ya. Nah, kita lihat firman Tuhan, Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Boleh next. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai dengan 13. Next. Oke. Ya, kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mesbah. Janganlah dibiarkan padam. Amin. Nah, saudaraku, ya, mesbah harus tetap menyala adalah perintah Tuhan.
Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-9, ayat 12 dan 13, itu Tuhan ingatkan supaya, ini ada satu perikop ya, saya potong saja 12-13 supaya kita lebih singkat ya. Nah, di ayat 9, 12 dan 13 itu diajarkan di sana tentang bagaimana api di atas mezbah itu harus tetap menyala. Amin. Harus tetap menyala. Menyala besar loh ibu-ibu, bapak ibu. Oh, ini karena kemarin pengaruh ibu-ibu, jadi ibu-ibu saja ya. Kemarin gak ada seminar wanita, jadi saya ibu-ibu terpengaruh sampai hari ini ibu-ibu. Tapi tak apa, hari ini ibu bapak atau bapak ibu. Nah, harus tetap menyala. Menyalanya bukan menyala kecil-kecil, harus menyala besar. Katakan kiri kanan saudara, menyala besar. Amin. Harus menyala besar, boleh membakar semuanya. Amin. Nah, api di atas mezbah itu harus menyala. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 29 ayat 39, ya, korban yang di atas mezbah itu harus dipersembahkan 2 ekor satu hari. Luar biasa. Pagi 1 ekor, petang 1 ekor. Kalau kita hitung-hitung, yang 2 ekor 1 hari itu, mampukah kita saat ini? Kalau di Indonesia, kalau kita kasih daging babi lah, 1 ekor babi di pagi hari, 1 ekor babi di petang hari. 1 ekor itu harga 1.000 rupiah, 1.000 ringgit ya, 1.000 ringgit Indonesia sekitar 3 juta. Ya, berarti 1.000 ringgit pagi, 1.000 ringgit petang, berarti 2.000 ringgit. 1 bulan 2.000 kali 30 hari, sudah berapa? 60.000 ringgit. Mampukah kita ibu-ibu, bapak ibu? Mampukah kita mempersembahkan persembahan itu? Tidak ada yang mampu. Bisa lama-lama stres. Wah, persembahkan terus. Tetapi ini harus, ya, dipersembahkan di pagi hari, dipersembahkan pada petang hari. Dikatakan di sana api harus menyala. Kenapa? Karena api itu melambangkan Roh Kudus. Api itu melambangkan kehadiran Tuhan. Amin. Api itu melambangkan Roh Kudus ketika murid-murid Tuhan Yesus menunggu pencurahan Roh Kudus. Apa yang dilihat adalah lidah-lidah api. Amin. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan bertemu di api, Tuhan ada di semak yang dibakar. Nah, api, ya, api itu melambangkan baik Allah, melambangkan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan para imam melalui Musa untuk senantiasa menjaga nyala api dalam bait Allah atau dalam kemah pertemuan supaya tetap menyala. Amin. Kenapa harus dijaga? Karena memang di situ Tuhan mau bertemu. Bayangkan Bapak Ibu kalau di mezbah itu ada seekor domba diberikan dan tidak dinyalakan apinya, apa yang akan terjadi? Di daging itu akan tumbuh ulat-ulat dan akan ada lalat yang besar-besar, lalat pikat. Demikian juga hidup kita orang Kristen. Ya, kalau tidak ada api, ulat yang datang. Ulat menggerogoti, lalat menggerogoti. Oleh sebab itu, kita harus menyala. Amin. Kita harus dibakar. Api Roh Kudus harus membakar hati kita. Api Roh Kudus harus membakar hidup kita di mezbah Tuhan. Apinya harus menyala. Amin. Katakan kiri kanan saudara, apimu harus menyala. Next. Ya, kita melihat next. Ya, saya lompat-lompat ya, biar cepat. Mengapa perlu dijaga nyala api? Karena kita melihat kalau api itu padam. Kalau api itu padam, yang pertama kita lihat di Bilangan 20 ayat 22 sampai 5. Suka bertengkar. Ada yang suka bertengkar di sini? Tidak ada di sini. Di sana ada, di luar sana. Amin. Yang ada di kutub utara dan kutub selatan dan di tengah-tengahnya. Ya Kak, tidak ada di tengahnya. Amin ya. Nah, kalau kita apinya tidak menyala, Bapak Ibu, tidak menyala, tidak ada Roh Kudus yang menyala di dalam kita, kita suka bertengkar.
bangsa Israel ketika Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir sampai di padang gurun. Mereka bertengkar kepada Musa. Musa, kami haus, kami butuh air. Ada banyak orang sekarang, saudaraku, sudah diberkati, kurang diberkati, sudah dimenangkan, tidak tahu kalau dia sudah dimenangkan. Ribut sama gembala, ribut sama para pelayan, bertengkar kepada suami. Kalau istri bertengkar sama suami, karena apa? Kalau istri bertengkar kepada suami, berarti apinya si istri tidak menyala. Amin ya. Bapak-bapak senang, rasain. Kalau kamu bertengkar denganku, apimu tidak menyala. Kalau bapak-bapak bertengkar dengan istri, apinya tak menyala. Ya, dikatakan imam itu mempersiapkan korban. Siapakah imam kita? Kepala rumah tangga. Boleh dilirik bapak-bapaknya? Siapakah imam? Kepala rumah tangga. Ayo ibu-ibu, bangkitkan, dukung peran suamimu sebagai imam. Amin. Amin ibu-ibu. Peran suami adalah sebagai imam dalam rumah tangga. Mari nyalakan apinya. Dan para imam akan memberikan persembahan, menyampaikan persembahan kepada Tuhan, membakar, memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Dan api itu dijaga supaya tetap menyala. Firman Tuhan katakan di ayatnya 9 Keluaran itu, di imamat itu, saudaraku, dijaga semalam-malaman sampai pagi. Petang diserahkan kepada imam, diserahkan di bawah sana, saudaraku, di atas mezbah. Dan itu apinya harus menyala. Dan sampai pagi dijaga. Setelah pagi dibuang, saudaraku. Abunya dibuang dan diganti dengan persembahan yang baru. Dan api harus menyala. Terus menyala, terus menyala. Amin. Nah, kedua, kalau api kita itu suka padam, kita suka punya pikiran yang negatif. Ya, suka negatif pikiran kita. Ya, sama seperti bangsa Israel ini, pikirannya negatif. Kenapa kau bawa kami keluar dari tanah Mesir supaya kami mati di padang gurun ini, Kak? Kenapa kau bawa aku ke gereja supaya aku lihat orang-orang itu, Kak? Halo? Kenapa banyak orang tidak mau ikut Tuhan? Kenapa? Karena enak daging ini. Daging ini disenangkan, tidak mau ibadah, ya, tidak mau ikut peraturannya Tuhan, mau peraturan diri sendiri. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, pikiran suka negatif, lihat orang pakaian cantik, dibilang kok cantik pakaiannya hari ini. Dari mana? Lihat orang pakaiannya buruk atau tidak baik. Wah, kenapa dia seperti itu? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak ada di sini. Amin? Ya. Nah, yang ketiga, saudaraku, suka bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Kalau kita melihat, saudaraku, saudara kita sudah mulai suka bersungut-sungut. Pelayanan lagi. Nah, itu artinya sudah mulai padam. Ingatkan, saudaraku, nyalakan api. Amin. Aduh, bosan lah, boring lah. Ya, boring ya. Boring lah pelayanan Sunday school dari zaman Kejadian sampai Wahyu, Sunday school terus. Nah, kalau sudah mulai ada seperti itu, bersungut-sungut, mengeluh, berarti apinya sudah mulai padam, saudara. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 10 ayat 10, kemarin kami ingatkan kaum ibu. Ibu yang kuat itu gak pernah mengeluh. Kalau mengeluh, malaikat maut akan makan. Jadi saudaraku, kalau suka mengeluh, suka bersungut-sungut, berarti apinya sudah mulai padam. Dan dikatakan yang terakhir, kalau padam api, nyala itu tidak ada, Roh Kudus tidak ada di dalamnya, dia suka lupa dengan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mezbah kita harus tetap menyala apinya. Dimulai dari apa, saudaraku? Dimulai dari diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi, dan dimulai dari rumah tangga. Nah, bagaimana supaya nyala api kita menyala?
Nah, next. 2 kali next. Supaya cepat. Ya. Bagaimana agar api Tuhan tetap menyala di dalam kita? Yang pertama dikatakan di sana, menjaganya dengan setia. Amin. Apa saudaraku? Menjaganya dengan setia. Bagaimana menjaganya dengan setia? Mari kita memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Tidak hanya lip service, bukan hanya di bibir, I love you Jesus, semua bisa bilang. Kata Tuhan, oke, kau cinta aku. Sekarang serahkan semua hartamu. Oh, jangan Tuhan. Jangan Tuhan. Ketika seorang pemuda itu tanya sama Tuhan, Guru, bagaimana supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Apa kata Tuhan? Jual semua. Oh, dia mundur. Dia pikir Tuhan butuh hartanya. Tuhan tidak butuh harta. Tuhan butuh hati saya dan hati saudara. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Itulah cara kita supaya api kita tetap menyala. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sangat baik. Kalau Tuhan Bapa di surga tidak mengasihi aku, maka hari ini sampai hari ini 2 ekor babi setiap hari harus mati. 60.000 ringgit. Tetapi Bapa yang begitu baik, Dia datang dalam pribadi Yesus Kristus, menggantikan itu semua supaya mati di kayu salib, sehingga kita tak perlu lagi memberikan 2 ekor korban setiap hari. Tapi apa yang kita berikan? Hidup kita. Amin. Hidup kita berikan setiap hari kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku untuk aku tetap menyala di dalam Engkau. Amin. Supaya aku tetap menyala Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan. Haleluya. Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya minta. Amin. Tidak menjadi jemaat yang punya mental minta sepanjang hari. Tetapi kita punya mental yang bersekutu dengan Tuhan. Apa? Pengagungan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu polanya. Kita mengagungkan Tuhan, kita memuja Tuhan, saudaraku. Kita dengar suara Tuhan, baru kita sampaikan permohonan kepada Tuhan. Amin, haleluya. Ya, ayo kita ganti pola kita bersekutu dengan Tuhan, tidak minta-minta saja, tapi dengar suara Tuhan. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, dengar suara Tuhan. Ya. Jangan minta didengarin saja. Kita kan suka mau didengarin saja, tapi kita nggak mau dengarkan. Ya, setiap kita berdoa, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih sudah jaga kami sepanjang malam, bla bla bla. Hari ini Tuhan jagai aku, hari ini Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Sampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan mau ngomong, oke anakku, kita udah pergi. Tidak dengar suara Tuhan. Mari saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya api kita tetap menyala di dalam kita. Mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Punyai hubungan yang erat, punyai hubungan yang intim dengan Tuhan, sampai kita dapatkan hatinya Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku, supaya api kita tetap menyala, firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan kurang kencang bilang layaninya hanya 1 orang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Cuma berapa orang bisa hitung? 10 orang yang bilang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan.
rohnya. Tidak akan menyala apinya kalau kita nggak melayani Tuhan. Amin. Karena ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berikan hidup kita kepada Tuhan, ini Tuhan aku mau melayani. Walaupun kita nggak pandai ngomong, kita nggak pandai, Tuhan aku ini nggak pandai ngomong, Tuhan nggak pandai. Kata Tuhan maju. Ketika kita maju, firman Tuhan katakan, Roh Kudus mengajari kita untuk berkata-kata. Amin. Bukan dari pikiran kita, tapi Roh Kudus yang mengajari kita untuk berkata-kata. Hari ini saya bilang, Tuhan, Tuhan aku gak pandai ngomong, Tuhan. Aku gak pandai ngomong di depan mereka, Tuhan. Tapi kata Tuhan, aku akan mengajarimu berkata-kata. Sampaikan. Yang penting punya hati yang mau. Kemarin ada ibu-ibu bilang, aduh aku gak bisa melayani, gak pandai. Saya katakan, maju saja. Ketika kita maju, Roh Kudus mengajari kita. Makanya saudaraku, supaya roh kita menyala, api kita menyala, melayani Tuhan. Apapun pelayanan itu, tidak harus pelayanan di altar. Pelayanan itu bukan di altar saja, tapi pelayanan itu dari membersihkan tandas, amin, sampai kepada pelayanan yang bawa firman Tuhan. Semua itu adalah pelayanan. Mari kita kerjakan dengan penuh sukacita. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, supaya roh kita menyala-nyala, yang pertama dikatakan, kita cinta Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan, api itu menyala-nyala. Saudaraku, mari kita melayani Tuhan, memberikan hidup kita, segenap hidup kita untuk menjadi alat di tangannya Tuhan. Sudah 30 menit kah? Pastor belum lagi. Oh, puji Tuhan. Saya takutlah kan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ambil keputusan untuk mau menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau selama ini kita redup, sudah mulai bosan, saudaraku, untuk hidup ini, dalam menghadapi masalah-masalah yang banyak ini, saudaraku, banyaknya masalah. Ada masalah suami, masalah anak, masalah keluarga, saudaraku, masalah mertua, saudara, ya, masalah pelayanan, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi dengan api Roh Kudus yang membakar hati kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, menjadi persembahan yang hidup berkenan kepada Allah, melakukan kehendak Tuhan, maka saudaraku, Tuhan mau pakai kita. Apinya menyala-nyala, roh kita akan menyala ketika kita mau melayani Tuhan. Demikian saudaraku, mari kita ambil keputusan hari ini. Biarlah rohmu Tuhan menyala dalamku. Bakarlah hatiku Tuhan. Api Roh Kudus bakar hatiku. Semua yang tak baik dalamku Tuhan dibakar. Amin. Amin saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Haleluya, jadikan aku Tuhan baik suci-Mu Tuhan. Mari persiapkan dirimu saudaraku. Kita mau terima api Roh Kudus membakar hati kita. Semakin kita lebih menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau selama ini kita sudah mulai redup, biarlah Roh Kudus membakar hati kita, menyala kembali. Kalau sudah menyala, biar lebih lagi apinya menyala dan menyala. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku. Yes.
dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, selidiki hatimu, selidiki hati sendiri saudaraku. Jika ada banyak saudaraku, kita mulai redup, kita sudah mulai saudaraku tidak menyala lagi. Akhir-akhir ini dengan banyak persoalan kehidupan, kita sudah mulai pakai pikiran kita saudaraku. Kita sudah mulai mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang atur kita lagi. Saudaraku, mari kita bertobat. Saat ini kita katakan kepada Tuhan, ini hidupku, ini hatiku Tuhan. Bakar hatiku, biar rohku semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Aku mau menyala-nyala di dalam Tuhan. Aku mau lebih lagi berapi-api di dalam Tuhan. Oh, Ramasika bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Bukan kebetulan kita ada di tempat ini saudaraku. Tuhan sudah memilih saya dan saudara untuk menjadi anak kesayangannya, untuk menjadi alat di dalam tangannya, untuk melayani Tuhan setiap hari, bersekutu dengan Tuhan. Hari ini saudaraku, ambil keputusan kepada Tuhan. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan, aku mau menyala di dalam Tuhan, aku mau lebih lagi menyala di dalam Tuhan, aku mau lebih lagi memberi hidup kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan. Bagi saudara yang sudah mulai redup, saudara sudah mulai redup dan meninggalkan pelayanan, saudara sudah mulai redup, tinggalkan doa-doa secara pribadi. Oh, mari saudara angkat tangan, bertobatlah kepada Tuhan. Oh, engkau melihat Tuhan tangan yang terangkat Tuhan. Oh, kesaksian bersama dengan istrinya, dan dengan itu saya mempersilakan Brother
Pedro, ya silakan. Ya. Dia sekarang tengah belajar untuk bahasa Malaysia. Jadi jangan bahasa Inggris dengan dia. Oke, ini cerita kita penterjemah yaitu Sis Lisa. Oke, silakan. Halo. Shalom semua. Halo. Selamat pagi. Nama saya Petrus. Yes. Saya dari Brasil. Dia istri saya Isabella. Saya bekerja dengan Wawan. Yes. With Wawan. Wawan it's a youth with a mission. Oh iya, nama persatuan itu ya? Yeah, it's a missionary organization. Yes. Now I'm Malay. So. Oke. Sekarang BM-nya sudah ya. Sekarang masuk bahasa Inggris. But thank you for having me and my wife here. Terima kasih karena menjemput saya ataupun mau saya memberi peluang kepada saya. So we've been living in Malaysia for about 2 years now. Dia sudah berada di Malaysia selama 2 tahun sekarang. We love the land. Kami sayang tanah air ini, negeri ini. We love the culture. Kami sangat suka budaya di sini. And we love the people. Kami sangat suka orang-orang di sini. And yes, we do love the food. The food. Oh ya, makanan ya, food. Semua orang tahu makanan. Yes. And thank you, Pastor, for the message. Terima kasih Pastor Ibu Tepita untuk message-nya. I understood bits and bits here and there. Ya, dia mengerti sedikit, ya Ibu. But if I understood correct, the message was all about the offering in the altar, right? Iya, tadi ya khotbahnya mengenai persembahan di altar, ya. That the fire cannot go down, right? Ya, apinya tidak harus terus menyala. And for the fire to keep burning, you need a sacrifice to keep being put on the altar, Ya, right? apinya harus terus menyala untuk api itu terus berada di atas altar itu dan tidak boleh padam. Yes. So I'd like to share a quick testimony Saya mau memberi sedikit kesaksian yang begitu singkat. of the day that my life was offered in the altar. Was offered in that altar. Oh, hidupnya sudah dipersembahkan di altar. You see, I usually tell people that my testimony is not the story of how I changed, Dia selalu memberitahu orang bahwa kesaksiannya itu bukan bagaimana dia berubah. but it's the story of how I died. The story about how you died. Yeah, it's Oh, how I died. bagaimana dia dive? Ya, bagaimana dia menyelam ya? Is it dive? Yeah, but Died? I didn't change. I died. Oh, dia tidak berubah tetapi dia mati gitu ya? Ya. Yes, you know, it's the story of how the fire killed my old man completely. How The the fire apinya killed my old man completely. ya membakar itu masa lalu ya. Yes. So, it was 12 of October. Itu adalah pada 12 Oktober. Actually, 13 of October because it was 1 a.m. Oke, dia 13 Oktober sebab pada pukul 1 pagi. You see, understand, I'm not from a Christian background. Oh, dia bukan daripada latar belakang Kristen. My parents were not Christians. Ibu bapaknya, orang tuanya bukan Kristen. My grandparents were not Christians. Orang nenek dan tuanya bukan orang Kristen juga. But my great-grandmother was a very strong Catholic. Oh, itu nenek-nenek moyangnya adalah begitu Kristen Katolik yang sangat kuat. Yeah, that was about the only reference of Christianity I had. Itu saja latar belakang Kristen yang dia ada. So my whole family, including me, we were just living our lives. Oke, keluarganya itu memang tidak dalam suasana atau keadaan Christianity. I was a rebel, Oh, dia adalah seorang yang memberontak, very stubborn. sangat degil. I loved to go against people. Oh, dia suka melawan orang ya. You say yes, I say no. Orang kata itu, dia kata begini, ataupun ya, dia kata tidak. You say no, I say yes. Orang kata tidak, dia akan berkata iya. I love to do that. Dia suka melakukan itu. Very stubborn. Sangat degil. Yes, and I love to go out and do my own thing, and I went very deep into many different problems. Oke, dia suka melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan suka mencipta masalah, membuat masalah. You see, and everything got very, very bad when I went into the United States. Oh,
dia pergi ke Amerika Serikat dan dia belum mengenal Tuhan. I was studying medicine in the United States. Oke, dia mengambil ilmu kedokteran. You a doctor? No. Oke, dia belajar ilmu kedokteran. Oke. I'm very impatient. I'm so sorry. Oke. Yes, I'm not a doctor. Okay. Alright, let's get it. So I was studying medicine and playing football, soccer. Oh, oke. Dia pergi ke Amerika Serikat belajar dokter dan juga bermain bola sepak. But I was living such a dark life that I hit rock bottom. Oke, dia mengalami hidup yang sangat gelap dan berada di tempat yang paling bawah. I was a very good football player. Dia merupakan seorang pemain bola sepak yang sangat bagus. I was in the Hall of Fame of the university. Oh, Yeah. I see. Dia adalah pemain di terdengar ya? Dia adalah pemain di university, wakil university gitu. And I was also between the top 10 students of the university. Dia adalah top 10 student. adalah di university ya. Yeah. Yes. But yet, Tetapi it was all great. walaupun begitu hebat, I was also the most depressed student in the university. you're the most Depressed. depressed ya. Dia sangat depressed lah, sangat tertekan ya. I would go out and get drunk Monday to Monday. Wow, oke. Dia akan keluar minum mabuk daripada Monday ke Monday, dari Isnin ke Isnin dan I had many seterusnya. different addictions. Oh, dia juga ketagihan, banyak benda ya, banyak perkara. Tried suicide a couple of times. Yes. Wah, dia try. Dia juga pernah coba untuk membunuh diri beberapa kali. So I was the definition of looks good on the outside, but on the inside it's all. Ya, dia adalah pribadi ketika itu begitu elok rupanya di luar, tapi di belakangnya begitu di tahap yang paling teruk lah ya. Halfway through my university, I came to a decision with myself. Oke, ketika separuh daripada pengajiannya di university, dia mulai membuat pilihan. I said, if I don't leave this place, I'm gonna die. Oh, kalau dia berada di tempat ini, dia akhirnya akan mati ya. You see, I thought the problem was the place. Oh, dia merasakan masalah itu ataupun puncaknya adalah tempat itu. So I said, if I leave the place, it will get better. Dia berkata, kalau saya meninggalkan tempat ini, mungkin saya akan menjadi lebih baik. So halfway, I quit my university, Oke, separuh jalan di university. and I went to play professional football in Portugal. Dia pergi bermain bola sepak secara profesional lah di Portugal. Mungkin dia berjumpa Ronaldo. Oke, Portugal ya. Oke. So that's the reason I'm not a doctor. Dan itulah sebabnya mengapa dia tidak menghabiskan My pengajiannya. life was so dark that I had to leave. Ya, hidupnya sangat gelap sehingga dia harus meninggalkan tempat itu. And I went to Portugal, Dia pergi ke Portugal. and as you may guess, the problem was not the place. Ya, masalahnya betul bukan. It was not the place. Masalahnya bukan tempat, tetapi It was me. dirinya sendiri ya. And I could not run away from me. Dia tidak boleh melarikan diri daripada dirinya. Masalahnya itu adalah dirinya sendiri. So when I went to Portugal, all the problems followed. Bila dia pergi ke Portugal, masalah itu mengekori dia. And it only got worse. Dia menjadi semakin teruk. And then I remember I stayed 1 year in Portugal. Setelah setahun di Portugal, I went back to Brazil for a holiday. dia pulang ke Brazil untuk bercuti. And I was in the process of going back to Europe for another club to play football. Europe. I was- Europe. Oke. While I was in Brazil. Oke, pas di Brazil dia mendapat peluang untuk pergi ke Eropa untuk bermain bola. That's when I met my wife at that time. Oke, ketika itulah dia bertemu dengan istrinya. We were still not Christians. Dia masih belum Kristen. We started dating. Mereka mulai berpatok. We broke up. Mereka brokalah, pecah tidak broka dalam bahasa putus. And then when we broke up, it began the darkest times of my life. Bila mereka putus itu merupakan lagi satu waktu yang begitu gelap dalam hidupnya. Things just went like. Wah, ya begitulah dia. He was like that. Okay. No, things got very, very bad.
Ya, semakin teruk dan ya lebih teruk. You see, I feel a lot of things, you know, I'm a very sensitive person. Oke, dia merupakan seorang individu yang sangat sensitif dan boleh merasakan itu sangat teruk. So at that time, I could feel the darkness, I could feel the heaviness kind of following me everywhere I went. Oke, ketika itu dia merasakan bagaimana kegelapan itu dan mengikori dia dan begitu dalam satu keadaan yang sangat gelap. It was like walking with death in my back, you know. Dia seperti memikul satu beban yang sangat berat di belakangnya. Until one day, Sehingga satu hari, you know, one girl that I've never met, seorang wanita yang dia tak pernah bertemu, never seen, never talked to her, dia tak pernah berjumpa, tidak pernah berbicara dengan dia, berkata dengan dia. she texted me on Instagram. Dia teks dia dekat Instagram. She's like, hello. Hello. I was like, hello. Ya, hello. She said, well, there is like a worship night on Saturday night. Oke, kita akan ada worship kan, pujian penyembahan pada Saturday night, pada hari Sabtu malam. Do you want to come? Kamu mau ikut? I'm like, Saturday night? Ya, Saturday night. Malam hari Sabtu. Jadi Like, dia, what time? pukul berapa dia kata? Dia bertanya juga, pukul berapa? So from midnight to 6 a.m. Wow, daripada tengah malam sehingga pukul 6 pagi, kata wanita itu, yang teks dia dekat Instagram itu. I was like, well, why not? Dia kata, kenapa tidak? I had no reason why to go, but somehow I just wanted to go. Oke, saya tidak ada sebab mengapa saya harus pergi, tetapi saya akan pergilah, begitu. And I did go, Dan dia ikut, but she did not go. oh, dia tidak pergi. I did not see her there. Dia tidak melihat dia wanita itu di sana. So I get there, she's not there, and I'm just in this weird place. Oke, wanita yang menjemput dia itu tidak ada di sana, dan dia keseorangan di situ. Dia merasa sangat pelik ya, weird, sangat pelik. Yeah, Ya. I see these crazy people dancing and singing. Ya, dia melihat orang gila bagi dia ketika itu menari dan menyanyi. And all I could think to myself was that I did not belong there. Oh, dia berkata dengan dirinya, oh ini bukan tempat saya. It's like, what am I doing here? Apa yang saya lakukan di sini? See? But I stayed anyway. Oh, dia juga dia tetap tinggal dia bersama-sama mereka. You know? So as I stayed, you know, I was just there doing my own thing, doing my own thing. Oke. Dia berdiri saja buat apa yang dia mau, buat orang yang lain itu memuji dan menyembahnya ya. But as I stayed there, I at some point decided to cry very badly. Oh, Out okay. of nowhere. And during that time, Yes, alright. Remember what time was that? it was around 1 a.m. Oke, pada pukul 1 pagi kira-kira begitu, tiba-tiba dia menangis ya. Yeah, I started to cry, and then it started like very soft, Oke. but it got very like loud. Alright, dia menangis, mula-mulanya sangat perlahan, tetapi akhirnya begitu, intens, sangat kuat dia menangis. And I could not stop. Dan dia tidak berhenti. I tried to stop, Dia coba untuk berhenti, but I couldn't. dia tidak dapat. And I didn't know why I was crying. Dia tidak tahu mengapa dia menangis. So in my head, I'm like, what is going on right now? Dia bertanya, apa yang terjadi pada saya pada saat ini? I don't understand why I'm crying, Dia tak mengerti mengapa dia menangis. and I don't understand why I cannot stop crying. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak dapat berhenti menangis. But I'm screaming out loud. Ya, dia menjerit begitu kuat And then it just hit me. dan begitu berat sekali rasanya. It hit me like a feeling of mistake, of conviction. Oh, satu perasaan seperti mau pengakuan yang begitu kuat, conviction ya, pengakuan. Ya. And then I understood that it was not only what I was doing was wrong, but my whole being was wrong. Oke, dia mulai mengerti bahwa bukan dirinya saja yang tidak betul pada saat itu, tetapi juga semua keadaannya. See, one thing is for you to know that what you do is wrong. That's one thing. Sesuatu yang kamu pasti adalah apa yang kamu lakukan itu salah, itu pasti. But for you to know that every single thing that you are, your whole being, thoughts, mind, heart, plans, everything is wrong. It's something else. Iya, dia tahu bahwa semuanya pada ketika itu pikiran, hati, semuanya emosi, semua yang dia ada, semuanya tidak benar. Somehow I knew that in me there was nothing good and nothing right. Ya, dia mulai mengerti bahwa di dalam dirinya tidak ada satu pun yang benar, yang baik, yang betul. And that broke me. Yang itu sangat
meremukkan dia. And then I started to connect the dots. Dia pernah menyambung titik-titik itu. I'm at a church, Dia di gereja, they're doing worship pujian to Jesus. kepada Tuhan Yesus I'm feeling conviction. dan pengakuan, That must mean that Jesus is real. dan itu bermaksud Tuhan itu benar, That must mean that God is real. dan sudah pasti Tuhan itu benar, You see, but you would think that that is enough, right? dan kamu merasakan itu cukup. Like I said, I'm very stubborn. Seperti yang dikatakan dia begitu degil. So when I understood that that was God, when I understood that, Ya, bila dia mengerti bahwa adanya Tuhan, I pointed my finger to God. dia menunjuk kepada Tuhan dan menunjuk kepada I Tuhan. said, well, you're telling me that I'm wrong. Kenapa Tuhan engkau memberitahu saya ini salah? Well, that's your fault. But that's your fault that you're Itu, good. tetapi itu merupakan salahmu Tuhan, itu salahmu sendiri. See, I didn't ask for this. Saya tidak pernah meminta ini. I didn't ask for you to convict me. Saya tidak pernah meminta untuk engkau malah menuduh. Ya. I didn't ask you to reveal yourself to me. Saya tidak meminta untuk engkau menunjukkan dirimu pada saya. You did it because you wanted to. Engkau mau sebab engkau mau. Now, if you did now, you could have done it before. Kalau kau melakukannya sekarang, sudah pasti kau pernah melakukannya dulu. You could have done it before I did all these wrong things. Sudah pasti engkau melakukannya sebelum aku melakukan semua kesalahan You ini. could have done it before my addictions. Engkau sudah pasti boleh melakukannya sebelum saya dalam ketagihan. You could have done it before my depression. Engkau dapat melakukannya sebelum saya dalam depression. But you chose to do it now. Tetapi engkau memilih untuk melakukannya sekarang. So I'm wrong, but it's your fault. Saya salah Tuhan, tetapi engkau lebih bersalah. Engkau yang menyebabkannya. You see, very rebel. Dia sangat memberontak. Very stubborn. Dia sangat degil. Yes. Oh man, I feel so stuck. Ya. So in that moment, I was at that point, I was already on the floor, like crying so much. I was out. Oke. Dia sudah berada di atas lantai menangis dan meronta kepada Tuhan. You see, and I had my eyes were closed, right, and I saw like a vision. Oke. Ya, ketika itu dia berada di atas lantai, dia menutup mata dan ketika itu dia mendapat penglihatan, visi. So we call closed visions. Like your eyes are closed, but you can see it, right? Oke, mata tertutup dan kamu boleh dia dapat melihat. Yes, and it was like a movie of memories of my life. Oke, dia dapat melihat seperti dalam movie memori dalam kehidupan dia. Yes, it was God kind of put specific memories through my story in my mind at that time. Oke, ketika dia menutup mata itu Tuhan meletakkan memori dalam kehidupannya itu. And it was basically memories of how He was trying to reach me all the time. And I was running away from Him all the time. Oke, memori yang Tuhan berikan kepada dia, yang Tuhan menunjukkan, Tuhan coba untuk menjangkau dia, tetapi dia melarikan diri. And there were even some that He got me out of situations against my own will, just so it wouldn't get worse. Oke, ada ketikanya Tuhan coba untuk menarik dia daripada situasi yang teruk itu, tetapi tidak dapat. And He was showing me since I was a little kid until that point how He was trying to reach me, but my heart was too hard. Oke, bagaimana Tuhan mengingatkan dia dari kecil, dia mau mengangkat, dia mau menjangkau dia, tetapi dia tidak dapat menjangkau dia sehingga dia dalam keadaan yang teruk itu. And that made it a lot worse because I was not just wrong, but it was my fault. Bukan saja itu adalah kesalahan dia, tetapi itu juga merupakan sesuatu pilihan, yang dia mau. See, but He's just so merciful. Tetapi Tuhan itu penuh dengan kasih. He's just so graceful. Dia merupakan Tuhan sangat menyayangi. That as He was breaking me, Ketika dia meremukkan dia one hand, dengan He was breaking me. dengan satu tangan dia menghancurkan ataupun meremukkan, With the other hand, He was giving me undeserved love. tetapi tangan kiri sebelah tangannya dia memberikan kasih yang tidak
And I remember I would even say, I don't want the love because I know I don't deserve it. Dia berkata, Tuhan saya tidak mau kasih ini sebab saya tahu saya tidak layak. And he'd say, it's because you know you don't deserve it that I'm giving to you. Sebab engkau tidak layak, aku mau memberikannya kepadamu. And I'm like, I don't understand, God. I don't get it. Saya tidak mengerti Tuhan apa yang engkau lakukan ini. You see, and it was around that moment that I heard a voice speaking to me. Ya, pada ketika itu dia mendengar suara berkata kepada dia, And that voice said to quit everything. to quit. Ya, untuk keluar daripada segalanya ini And to realign or to go back to the purpose that He set for me. untuk kembali kepada Tuhan, kepada tujuan yang Tuhan berikan yang And the fear sepatutnya. came upon me. I started shaking. Ketika Tuhan datang kepada dia, dia mulai menggeletar. So this whole thing took about for like 3.5 hours. Oh, situasi ini berjalan selama 3 hingga 3,5 jam. For me, it felt like 15 minutes. Bagi dia, dia merasakan itu seperti 15 menit. But when I managed to catch my breath, Bila dia dapat menarik nafasnya, when I managed to kind of slow down a little bit, you know, ya, ketika dapat menenangkan dirinya, I stood up. dia berdiri. Ya, I was trying to balance. I was like trying to balance myself. ya dia cuba untuk menyimbangkan dirinya. I was pale. I was white like that wall. Wow, oke, dia begitu pucat sekali seperti dinding itu. My legs were shaking weak. Oke, kakinya menggeletar. I had to hold on the benches to be able to stand up. Ya, dia harus memegang kerusi untuk berdiri. But in that moment, just like before, I told you, I could feel the darkness and the weight of that death kind of following me. Dia mulai merasakan, pada ketika itu dia merasakan bagaimana beratnya beban itu turun. It's fall. No, yeah, but on that moment, I also felt free. Oke, dia seperti gugur begitu, dia merasa bebas. It felt like I was going to fly. I was so light. Oh, dia begitu rasa ringan ketika itu jatuh. So I was like, I don't know what this feeling is like. I don't understand. Oh, dia tidak mengerti bagaimana itu boleh terjadi. And I was trying to kind of wrap myself, like, kind of get myself together. Dia mula cuba untuk kembali kepada dirinya. And I knew that all my addictions were gone. Dan dia mulai tahu bahwa semua ketagihan dan semua yang masalahnya itu sudah dengan Tuhan. Depression gone. Dia sudah hilang. My anxiety's gone. Rasa takutnya hilang. There was nothing else in my heart at that moment but one thing. Tidak ada lain di dalam hatinya ketika itu, hanya satu perkara. God is real. Tuhan adalah benar. He spoke to me. Dia berbicara kepada dia. I need to obey Him. I need you. To obey. I need to obey. Dia harus taat. That was the only thing that I knew. Itu adalah satu yang dia perlukan. So on Sunday morning, Pada hari Ahad, I went to the church. dia pergi ke gereja. I talked to the pastor. Dia berkata kepada It's like, pastor. okay, I'll tell you what happened last night. Oke, dia berkata, kamu tahu apa yang terjadi malam semalam? And if you are not able to explain to me what happened, you take me to a hospital right now. Oh, kalau kamu tidak dapat, let's you talking to the pastor. To the pastor, yes. Oke, dia berkata, pastor, kalau kamu tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi pada malam tadi, saya akan membawa saya. Because now I know, but back then I didn't know what happened, right? Oke, sekarang dia sudah mengerti apa yang terjadi pada malamnya. Jadi dia berjumpa pastor the next day ya. Dia berkata, pastor, kalau kamu tidak dapat menjelaskan keadaan saya malam tadi, saya akan pergi ke hospital. Yes. So I told him the story and he started laughing. Dia memberitahu semua cerita dan pastor itu mula ketawakan dia. And then I was like, it's serious, don't laugh. Dia kata, serius lah, jangan ketawa. But then he explained to me the mercy and the grace of Jesus in my life. Oke, jadi pastor mula menerangkan bagaimana kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya. From that moment on, I quit everything, university, medical school, football, I put everything behind me. Oke, dia pada ketika itu dia membuat keputusan untuk meninggalkan semuanya. Karier bola sepaknya, pelajarannya, dan semuanya. And I just said, oh, I need to go do what you told me to do. Dia berkata kepada Tuhan, aku mau mengikut, mau lakukan apa yang kau mau aku That's lakukan. how I got involved with the church, and then I got involved with missions, and then that's how I kind of ended up here. Oke, wow, oke. Coba, goosebumps. Itu mulanya dia melepaskan semuanya dan membuat keputusan untuk terlibat dengan gereja.
dengan misi dan berada di sini pada hari ini. You see, what I told you is like now I'm not a changed Pedro. Dia hari ini bukanlah Pedro yang sudah berubah. I'm a Pedro that died that night. Dia adalah Pedro yang mati pada malam itu. Yes, when I look back, I don't see my old life. It's dead. Oke, bila dia memandang ke belakang, menoleh ke belakang, dia melihat bahwa hidup itu sudah mati, tidak ada It lagi. was offered in that altar. Sudah dipersembahkan di altar. And that day I learned a few things. Dan pada hari itu dia belajar beberapa perkara. First of all, I learned that it's not worth it to have anything but Jesus. Dia mengerti bahwa tidak ada hanya Yesus, yang lain itu tidak ada. Second of all, I learned that there is no way to do any sacrifice without the Holy Spirit. Oke, tidak ada cara untuk mengorbankan hanya dengan Roh Kudus. And third, I learned that there is no life ahead without being in the purpose of Jesus. Oke, tidak ada masa depan jika kita tidak mempunyai tujuan di dalam Yesus. And every day in my life after that was me going back and offering sacrifice so I could keep these three things. Oke. Mulai hari itu, setiap hari dalam hidupnya, dia memberikan korban kepada Tuhan sebagai korban yang hidup di atas mezbah. And if there is any encouragement in my story, Oke, jika ada encouragement, dorongan, jika ada dorongan di dalam melalui cerita saya, let it be for you to surrender in the altar the heart to the Holy Spirit. Untuk kamu menyerahkan hidupmu di atas altar untuk Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Not so that He can change you, but so that He can kill the old and then you may live with the new. Bukan dia mengubah kamu, tetapi harus untuk dia meninggalkan yang lama dan memandang kepada yang baru. If there is any encouragement, let it be that there is nothing worth as much as Jesus. Jika ada dorongan daripada cerita saya, adalah maksudnya tidak ada yang lain yang lebih berguna, hanya Yesus. Today I feel like kind of Solomon after some time and towards the end, when he said, I tried everything, you know. Ya. Dan dia kemudian Today I kind of feel a little bit like Solomon. hari ini dia merasa seperti Solomon. Saying that I've tried everything. Dia mencoba semua perkara. I've done everything. Dia melakukan semua perkara. But in the end I realized Dan pada akhirnya dia mengerti there is nothing outside of God. tidak ada sesuatu yang di luar Tuhan. There is nothing outside of Jesus. Tidak ada sesuatu yang berguna di luar Yesus. There is nothing without the Holy Spirit. Tidak ada sesuatu yang berguna jika tidak ada Roh Kudus. It took me a very deep encounter with Jesus to learn that. Ya, dia harus melalui titik di mana dia bertemu dengan Yesus untuk mengerti itu. But it's such a simple life. Tetapi hidup ini merupakan satu yang sangat simple, satu yang sangat Love Jesus and offer your life as a living sacrifice. hanya cinta Yesus sebagai korban hidupmu dan untuk engkau mengorbankan hidupmu sebagai korban yang living sacrifice, korban yang hidup, ya, hanya Tuhan. Well, that's my story. Itu ceritanya. Thank you. Thank you for listening. Thank you for allowing me to come and share my story. Ya, terima kasih sebab sudi mendengar cerita saya. Thank you, Brother Pedro. I'm touched personally. Okay. Okay. Terima kasih. How long you'll be here? In Malaysia? Yeah. How long? What? I mean, your plan to be here? How long? Yeah, a long time. We don't have a date. Oh, you don't have a date. No, So we're we here. can. All right. Okay. So good to hear that. We may ask you to come and we have a lot of youth here. All right. For you to basically share again. So sangat bersyukur. Saya juga sudah broken bahasa saya, jadi sudah lama bahasanya tidak dipakai, jadi banyak bokeh-bokeh. Tapi puji Tuhan, amin. Kita semua mengerti. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Di luar Dia kita tidak ada apa-apa, amin.
tahu kenapa memilih lagu ini untuk kita punya tangguh. Ya, nanti kamu dengar lagu ini. It's a very very good song, saying that semua kekayaan dunia dan semuanya tidak berguna, hanya di dalam Tuhan saja ada hidup. Amin. Mari kita bersedia untuk memberi persembahan dan persepuluhan kita. Oke, mari saya minta yang berdoa pada hari ini. Sister Su. Oke, shalom. Mari kita berdoa.